Assalamualaikum Bapak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 Mata Internal Audit. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang materi audit efisiensi dan efektivitas operasional layanan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok yang akan mempresentasikan materi pada hari ini. Sarah Febianti dengan NIM belakang 2, Rizkula Emir Abrar dengan NIM belakang 3, Firmansyah dengan NIM belakang strategi T3. Mata kuliah internal audit dilatar belakangi peningkatan kebutuhan organisasi terhadap fungsi pengawasan internal yang efektif guna memastikan tercapainya tujuan bisnis, kepatuhan terhadap regulasi, dan pengelolaan risiko. Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan dinamis, peran audit internal tidak hanya terbatas pada aktivitas pemeriksaan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam meningkatkan tata kelola, good corporate governance, manajemen risiko, dan rariteran. Tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman konseptual dan keterampilan praktis terkait fungsi audit internal. Mahasiswa diharapkan mampu memahami peran dan tanggung jawab auditor internal, mengidentifikasi risiko organisasi, mengevaluasi sistem pengendalian internal, serta menyusun rekomendasi yang bernilai tambah bagi manajemen. Ruang lingkup teori yang dipelajari mencakup konsep dasar audit internal, standar profesional audit internal, kerangka kerja pengendalian internal seperti COSO framework, manajemen risiko berbasis enterprise risk management, teknik dan prosedur audit, audit berbasis risiko, risk-based audit, audit operasional, audit kepatuhan, serta penggunaan teknologi dalam audit, audit berbantuan komputer. Selain itu, mahasiswa juga mempelajari etika profesi auditor, komunikasi hasil audit, serta penyusunan laporan audit yang efektif. Setelah menguasai teori dalam mata kuliah internal audit, mahasiswa diharapkan dapat merancang dan melaksanakan proses audit internal secara sistematis dan profesional. Outcome harapannya yaitu analisa dalam evaluasi efektivitas pengendalian internal, keterampilan dalam identifikasi dan menilai risiko, serta kompetensi dalam memberikan rekomendasi strategis yang meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan organisasi. Mahasiswa diharapkan siap berkontribusi sebagai calon auditor internal, kompeten dan berintegritas di berbagai sektor industri. Mencakup seluruh unit layanan operasional, mulai dari front office, back office, hingga unit pendukung. Metode yang digunakan sederhana dan sistematis, seperti wawancara dengan petugas, observasi langsung di lapangan, serta analisis dokumen dan sampel transaksi. Konsep efisiensi diukur melalui rasio biaya terhadap volume layanan, waktu penyelesaian per jenis layanan, serta tingkat pemborosan seperti pekerjaan ulang atau penundaan. Sementara itu, efektivitas dinilai dari kualitas hasil layanan, pencapaian target indikator kinerja utama, dan tingkat kepuasan pengguna melalui survei. Pemetaan proses bisnis membantu menemukan titik rawan seperti kemacetan proses, duplikasi tugas antar unit, serta SOP yang tidak jelas. Temuan-temuan ini kemudian dianalisis menggunakan kerangka kondisi, kriteria, sebab, dan akibat untuk Audit efisiensi dan efektivitas operasional layanan lembaga bertujuan menilai apakah suatu lembaga pelayanan publik sudah bekerja secara hemat dan tepat sasaran. Hemat berarti penggunaan sumber daya seperti waktu, biaya, dan tenaga kerja dioptimalkan untuk menghasilkan layanan sebanyak mungkin. Tepat sasaran berarti layanan yang diberikan benar-benar mencapai tujuan yang ditetapkan, termasuk kepuasan masyarakat. Audit ini penting karena tuntutan akuntabilitas publik yang semakin tinggi mendorong lembaga terus memperbaiki diri. Hambatan seperti pemborosan, duplikasi proses, dan prosedur yang tidak jelas dapat diidentifikasi melalui audit ini. Dengan demikian, audit menjadi instrumen strategis untuk mendorong perbaikan berkelanjutan di lembaga layanan. Berdasarkan analisis, rekomendasi perbaikan yang umum diberikan antara lain, digitalisasi verifikasi untuk mempercepat layanan, revisi dan sosialisasi SOP, serta optimalisasi alokasi sumber daya manusia. Penerapan sistem umpan balik pengguna secara real-time juga disarankan agar kepuasan masyarakat dapat dipantau berkelanjutan. Rencana tindak lanjut disusun secara bertahap dalam kurun waktu 0 hingga 12 bulan, dengan monitoring setiap triwulan. Keberhasilan audit sangat bergantung pada komitmen pimpinan lembaga dan partisipasi aktif unit layanan yang diaudit. Auditor sendiri harus independen, kompeten, serta menjaga etika dan kecermatan profesional. Dengan tindak lanjut yang konsisten, audit ini akan mendorong peningkatan mutu layanan yang lebih cepat, murah, dan memuaskan bagi masyarakat. Apakah operasional perusahaan Anda benar-benar aman? Mari kita bahas tentang analisis fraud dalam audit operasional. Fraud adalah tindakan kecurangan sengaja untuk keuntungan pribadi, seperti manipulasi laporan atau penyalahgunaan aset. Dampaknya sangat besar, kerugian finansial, penurunan kinerja, hingga rusaknya reputasi organisasi.
kenali fraud triangle, tekanan, pressure, kesempatan, opportunity, dan pembenaran, rationalization. Ketiga ini bersatu membentuk risiko fraud. Dalam audit operasional, kita analisis proses bisnis untuk menemukan risiko seperti bottleneck atau red flags transaksi yang tidak wajar. Deteksi fraud dilakukan melalui wawancara, observasi, analisis dokumen, dan pengujian sampel data besar. Solusinya? Digitalisasi proses, perbaikan SOP, dan optimalisasi SDM untuk lingkungan kerja yang efisien, transparan, dan berintegritas. Pahami fraud adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan sistem yang kuat, kita wujudkan organisasi yang lebih baik.